Perkenalkan, nama saya Andini Kistantri dengan NIM 250160008. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik bahasa. Pengertian bahasa inti pendapat para ahli. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia dalam bentuk lambang bunyi ujaran. Bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang bersifat arbitrer. Tidak ada hubungan wajib antara bunyi dan makna. Kemudian juga bersifat konvensional, berdasarkan kesepakatan pemakaian bahasa. Bahasa memiliki fungsi sosial. Tanpa bahasa, masyarakat tidak dapat terbentuk, juga digunakan untuk kerjasama antar penutur dan mitra tutur. Bahasa bersifat individual, digunakan secara pribadi. Kooperatif, dipahami bersama. Instrumental, alat penghubung manusia dengan dunia, lingkungan, alam, dan Tuhan. Jadi, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bermakna arbitrer, konvensional, produktif, unik, individual, dan kooperatif yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam masyarakat. Terdapat 12 ciri-ciri bahasa. 1. Sistem, yaitu bahasa tersusun dari aturan dan pola yang teratur. Bahasa bersifat sistematis dan sistemis. Bersifat sistematis yaitu unsur-unsur berpola dan dapat diprediksi. Kemudian yang sistemis terdiri atas subsistem, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikal. Kemudian tataran bahasa yaitu fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Kemudian yang kedua, lambang. Bahasa adalah lambang, bukan tanda alamiah. Lambang bahasa yaitu bersifat arbitrer, melambangkan konsep atau gagasan. Contoh, bunyi kuda, melambangkan konsep binatang tertentu berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang ketiga, bunyi. Bahasa pada dasarnya adalah bunyi ujaran. Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia, disadari dan direncanakan, bermakna dan dapat dikombinasikan. Bahasa lisan bersifat primer, dan bahasa tulisan bersifat sekunder. Kemudian yang keempat, arbitrer. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna. Sifat arbitrer menyebabkan bahasa beragam. Contoh, burung, bird, vogel. Konsepnya sama tetapi bunyinya berbeda. Yang kelima, bermakna. Setiap satuan bahasa memiliki makna. Jenis makna yaitu makna leksikal, morfem dan kata, makna gramatikal, frasa, klausa, dan kalimat. Kemudian, ujaran tanpa makna bukanlah bahasa. Kemudian yang keenam, konvensional. Bahasa digunakan berdasarkan kesepakatan sosial. Kesepakatan tidak formal tetapi wajib dipatuhi. Berkaitan dengan polisemi, banyak lambang, banyak makna. Homonim, bunyi sama, makna berbeda. Sinonim, satu makna dan banyak lambang. Dan pembentukan istilah baru. Kemudian yang ketujuh, unik. Setiap bahasa memiliki ciri khas sendiri. Keunikan bisa terdapat pada sistem bunyi, pembentukan kata, dan struktur kalimat. Tekanan dalam bahasa Indonesia bersifat sintaksis. Kemudian yang kedelapan, universal. Semua bahasa memiliki ciri umum seperti vokal dan konsonan, kategori kata, nomina, perba, dan adjektiva, satuan gramatikal, kata, kalimat, dan wacana. Universal tidak sama persis, tetapi prinsipnya sama. Kemudian yang kesembilan yaitu produktif. Unsur bahasa terbatas, tetapi hasil tuturan tidak terbatas. Dengan pola tertentu, dapat membentuk banyak kalimat baru. Produktivitas bahasa dibatasi oleh parole, kelaziman pemakaian, dan langue kaidah bahasa. Kemudian yang ke-10 yaitu bervariasi. Bahasa berbeda sesuai penutur, situasi, dan waktu. Variasi bahasa yaitu idiolek, ciri bahasa individu. Dialek, ciri daerah atau kelompok sosial. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian.
Ragam bahasa berdasarkan keformalan yaitu baku, resmi, santai, dan akrab. Kemudian yang ke-11 dinamis. Bahasa selalu berubah dan berkembang. Perubahan terjadi pada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikal. Ini dipengaruhi oleh budaya, ilmu, dan teknologi. Kemudian, ciri bahasa yang terakhir yaitu manusiawi. Bahasa hanya dimiliki manusia. Manusia memiliki akal budi untuk berpikir, mencipta, dan berkomunikasi. Bahasa binatang terbatas dan tidak berkembang. Jadi, kesimpulannya yaitu hakikat bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bermakna, bersifat arbitrer dan konvensional, serta digunakan manusia sebagai alat komunikasi dan kerjasama sosial. Bahasa tersusun atas aturan yang teratur, bersifat produktif, dinamis, dan bervariasi, serta memiliki ciri unik namun universal. Bahasa juga bersifat manusiawi karena hanya manusia yang mampu menggunakan dan mengembangkannya secara sadar. Dengan demikian, bahasa berperan penting dalam menyampaikan pikiran, membangun interaksi, dan membentuk kehidupan sosial manusia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.